Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Pada hari ini kita memasuki minggu keempat BKSN. Marilah bersama-sama kita doakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Juru Selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati Ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu, serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian dalam waktu singkat, akan terdengar satu seruan saja di seluruh bumi ini. Pujian bagi Hati Ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanyalah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tidak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka, Kelana. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enam dan hawa segar pula yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan kita berjumpa lagi dalam kebersamaan kita di pertemuan dan perayaan Ekaristi bulan Kitab Suci yang keempat. Hari ini kita akan diajak oleh gereja khususnya dalam merenungkan bulan Kitab Suci ini dengan tema bangga menjadi orang Katolik. Tentu kita harapannya adalah menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang mampu menunjukkan jati diri kita di tengah dunia ini bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Maka tema keempat ini kita diajak untuk menjadi bangga. Orang yang bangga tidak jatuh kepada kesombongan, tapi bangga dia akan mampu menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang diharapkan. Maka seperti juga dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan mengatakan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Kita seringkali mendengar sabda Allah, tapi pertanyaannya apakah kita juga terus belajar untuk melakukan kehendak Allah itu supaya kita menjadi pribadi yang bangga sebagai orang Katolik. Karena itu mari kita hening sejenak, kita menyadari semua kealpaan diri kita, semua kebodohan diri kita, dan terlebih kedosaan kita di hadapan Allah karena kita seringkali mengingkari jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Dalam perayaan malam ini, intensi misa yang pertama dimohon dari istri dan anak-anak untuk memohon ketenangan dan kedamaian jiwa Bapak Lambertus Sudirman Samosir yang telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Semoga beliau boleh menikmati surga bersama Allah. Dan yang kedua, mengucap syukur atas ulang tahun anak mereka, Francisca Samosir, yang ke-22 tahun. Semoga Francisca senantiasa diberikan kesehatan dan mencapai semua yang dicita-citakan. Dan yang kedua, permohonan dari Dr. Swani yang hendak berdoa bagi mama tercinta yang telah dipanggil Tuhan 20 tahun yang lalu, Ibu Maria Meilin. Semoga berkat belas kasih Allah yang Maha Rahim, mama boleh berbahagia juga di surga bersama Kristus. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul.
Pada hari Pentakosta, setelah Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan yang mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Bimbinglah hidupku, ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan
dan melakukannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengannya. Tetapi mereka tak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, yang ada di rumah khususnya selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat yang disediakan atau disiapkan oleh Komisi BKSN yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Tema besarnya adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Itu tema besarnya. Dan kita sudah melalui permenungan. Yang pertama, Allah adalah kasih. Yang kedua, Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Dan minggu lalu kita mengajak untuk membahas orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Nah, hari ini seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan diajak untuk kembali masuk kepada kebanggaan sebagai orang Katolik. Maka ada lagu pendek yang pernah saya dengar, bangga, bangga jadi orang Katolik, bangga, bangga jadi orang Katolik. Ini sesuatu lagu yang saya pernah dengar dan pernah kami ajarkan di tempat retret, dan memang sebenarnya memacu kesadaran kita bahwa kita harus bangga, karena seringkali dalam situasi yang umum banyak orang Katolik yang menjadi tidak bangga dengan jati dirinya. Seperti yang pernah saya contohkan pada pertemuan yang pertama, ketika orang sedang makan bersama keluarganya atau bersama dengan teman-temannya di luar di restoran gitu, ketika waktunya makan yang dibuat apa? Ambil HP, cekrek, lalu makan. Padahal dia lupa untuk mengambil tangannya, kemudian membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas rezeki yang enak ini untuk kami terima. Terima kasih atas rezeki yang telah kau berikan untuk kami santap. Lupa untuk mengatakan itu di tengah banyak orang. Mengapa? Karena dia malu untuk membuat tanda kemenangan. Dia malu untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang Katolik. Tetapi seperti yang saya katakan juga, jangan terlalu berlebihan. Teman-teman, saya berdoa dulu ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jangan seperti itu juga. Bangga tetapi dengan kewajaran, maka membuat dengan tanda yang wajar juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, di situ kemudian orang akan melihat, oh, kamu orang Katolik ya? Iya. Dengan bangga mengatakan iya gitu. Sudah cukup. Kalau dia tidak menanyakan yang lain-lain, gak usah dijawab. Kalau dia tanya, emang Katolik itu seperti apa? Nah, itulah kesaksian kita untuk mengatakan tentang kekatolikan. Tapi sekali lagi, Katolik itu untuk menjadi suatu kebanggaan. Nah, saudara-saudari, melihat dari bacaan pertama yang ditawarkan oleh komisi Bulan Kitab Suci atau Komisi Katekese, kita diajak untuk mendengar bagaimana gereja perdana atau jemaat perdana itu muncul. Nah, perlu disadari, peristiwa ini muncul setelah peristiwa Pentakosta. Maka sebagai katekese, saya mengajak untuk mengingat kembali apa yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Kita tahu bahwa Pentakosta adalah saat di mana Tuhan Yesus setelah bangkitnya, dia mengatakan jangan pergi dari Yerusalem. Sampai nanti roh yang akan kujanjikan itu datang. Maka kita tahu ketika para murid 9 hari berdoa, lalu tiba-tiba
rumah di mana mereka tinggal itu bergetar. Seperti ada gempa bumi, padahal tidak ada. Tapi mereka tuh merasakan ada getaran yang luar biasa, dan masing-masing dari para rasul yang hadir saat itu, mereka melihat di atas kepala mereka ada rupa seperti lidah api yang bernyala. Bukan banaspati ya, tapi lidah api yang bernyala. Kalau mungkin saudara kita yang lain akan mengatakan, wah benar kan ini ada jin disalib, itu bisa saja. Tapi tidak, itu adalah gambaran Roh Kudus. Roh Kudus bisa hadir dalam rupa burung merpati, dia juga bisa hadir dalam rupa angin, dia juga bisa hadir dalam salah satu contoh yang lain, lidah api yang bernyala. Dan itu hinggap di atas para rasul. Sehingga kita tahu, mereka yang awalnya takut dengan mengunci pintu di mana mereka tinggal, setelah peristiwa itu mereka membuka pintu dan mewartakan siapa Kristus. Dimulai dari sang pemimpin, Petrus, yang sebenarnya bacaannya ada awalnya tadi. Petrus menyampaikan dengan gagah perkasa, dengan gagah berani, siapa Yesus yang telah kalian salibkan itu? Wah, awalnya Petrus adalah pengkhianat karena dia menyangkal sang guru dengan 3 kali menyangkal, aku tidak kenal orang itu, aku tidak kenal orang itu, sorry ya, gua gak kenal gitu. Tetapi dari situ akhirnya dia menjadi pribadi yang berani untuk mewartakan sang guru bahwa dia adalah Mesias. Dan hebatnya ini, kita ingat para rasul yang umumnya adalah orang-orang Galilea, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Mereka bisa berbicara dalam bahasa Mesir, Pontus, Frigia, Pamfilia, Mesopotamia, Kapadokia, dan sebagainya. Semua orang yang ada di Yerusalem, mereka dapat mengerti, dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh para rasul. Padahal para rasul hanya mengatakan dalam bahasa ibu mereka, Galilea. Tetapi Roh Kudus memampukan mereka dan orang-orang yang sekitarnya mengerti apa yang disampaikan. Dan itulah sebabnya mengapa dalam bacaan tadi kita mendengarkan, setelah Petrus berbicara, dia berkhotbah dengan sangat gagah perkasa, berani, akhirnya orang-orang itu merasa terharu. Mereka menyadari kesalahan mereka, bahwa Yesus yang pernah disiksa, diolok-olok, bahkan disalibkan, ternyata adalah orang yang benar. Jumlah yang sangat fantastis. Sekali khotbah, Petrus mendapatkan 3.000 jiwa. Itu yang tercatat. Belum lagi yang nanti berikut-berikutnya menyusul. Inilah karya Roh Kudus. Maka kita bisa melihat setelah para rasul mendapat karunia Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka tidak perlu lagi les bahasa asing. Bagaimana karya Allah itu menjadi original. Para murid tidak diajar lebih dahulu, tetapi Roh Kuduslah yang mengajari. Ini hebatnya. Kalau kita, misalnya para romo-romo itu mau misionaris ke tempat tertentu, maka harus belajar dulu bahasa, supaya nanti bisa dimengerti oleh orang-orang di tempat di mana misi itu dilaksanakan. Tetapi tidak dengan ke-11 rasul. Matias belum ada ya, Matias itu pengganti Yudas Iskariot, belum ada. Ke-11 murid itu keluar dan berbicara dalam bahasa Galilea, tapi semua orang bisa mendengarnya. Tidak ada yang mengajari, tidak sempat les, tapi mereka bisa berbicara dan itu mengagumkan. Inilah hebatnya karya Roh Kudus. Satu bahasa dimengerti oleh banyak orang. Ini karya Roh Kudus. Maka para murid mengajar, tapi tidak diajar dulu. Mereka hanya diajar oleh Tuhan Yesus saja. Maka disinilah sekali lagi betapa hebatnya karya Roh Kudus dalam diri para rasul, roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dan orang-orang terkagum-kagum, melongo. Bukannya mereka tuh orang Galilea? Iya, aku mendengar mereka ngomong, iya aku juga ngerti, kok bisa ya? Kok bisa ya? Wah, mereka terkagum-kagum, padahal mereka tahu Petrus itu nelayan biasa. Paling kerjaannya mancing dan menjala, nggak ada les waktu itu. Hanya orang-orang terpelajar saja yang bisa mengerti bahasa sebagai penterjemah. Dan itu pun biasanya ada di kerajaan. Tapi ini beda. Mereka terjun di tengah masyarakat, tengah bangsa Yerusalem, di kota Yerusalem, dan semua bisa mengerti itu. Itu hebatnya, yang pertama. Dan ketika orang-orang mulai bertanya, lalu apa yang harus kami buat untuk menebus kesalahan kami? Bertobatlah saudara-saudara dan berikan dirimu dibaptis. Wah, satu kalimat
yang luar biasa menggugah mereka, kemudian akhirnya mereka beramai-ramai memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan disitulah gereja perdana bisa hidup. Petrus dan teman-temannya memulai kebanggaan mereka sebagai murid Yesus. Dan kemudian disusul oleh para murid yang lain yang akhirnya berpencar kemana-mana menjadi gereja diaspora. Ada yang ke Roma, ada yang ke Mesir, ada yang kemana-mana. Dan mereka mencari jiwa-jiwa sehingga akhirnya sampai juga ke Indonesia. Pewartaan itu. Luar biasa. Kenapa? Karena bangga, tidak malu. Meskipun resikonya adalah nyawa, tapi menjadi bangga. Caranya bagaimana? Nah, ini yang menarik. Setelah Petrus memberikan khotbahnya, kita melihat bagaimana mereka terkagum-kagum. Tidak hanya dengan kata-kata Petrus, tapi Petrus mendapat kelengkapan dari sang guru. Dia berjalan ke Kenisa, dia berjalan kemana-mana, dan banyak mujizat yang dia buat, dan orang-orang ternganga melihatnya. Maka yang 3.000 tadi ditambah dengan yang lain-lain, kenapa? Karena melihat Petrus tidak hanya bisa bicara, tapi dengan kuasa dari Yesus, dia menyembuhkan orang yang kakinya lumpuh, membangkitkan, dan semua cerita yang membuat bangga dan kagum orang-orang Yahudi waktu itu. Dan inilah sebabnya mengapa akhirnya karya pewartaan menjadi sangat berkualitas. Karena tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Aku tidak punya apa-apa, tetapi yang kumiliki, atas nama Yesus berjalanlah. Saya punya Yesus, cuman ya saya belum bisa membuat orang berjalan ya. Saya belum punya kemampuan itu. Bukan karena tidak punya iman, karena memang karunia-Nya lain, berbeda. Maka atas nama Yesus berjalanlah. Dan kadang-kadang kita juga mendengar dari saudara-saudara kita, jemaat Kristen yang lain, mereka juga sangat bangga ketika berdoa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Orang-orang Katolik berdoa dengan malu-malu. Pimpin doa ya, jangan saya Romo, saya nggak bisa doa Romo. Kamu ya, jangan saya Romo, jangan. Kamu ya, jangan saya Romo gitu. Itu orang Katolik. Tidak semua. Banyak yang baik, hanya kalau pas ditunjuk kadang-kadang sangat rendah hati gitu ya. Jangan saya Romo, diajar Romo. Jangan saya Romo, diajar Romo. Wah, rendah hati sekali orang Katolik itu. Suruh doa aja rendah hati. Nah, itu yang menarik. Petrus dengan bangga menunjukkan identitasnya sebagai murid Tuhan Yesus. Setelah muncul jemaat perdana, kita bisa melihat cara hidup mereka. Ini luar biasa. Nanti kita bisa melihat untuk konteks kita bagaimana. Cara hidup jemaat perdana, yang pertama, karena mereka umumnya juga berasal dari Yerusalem, orang-orang Yahudi, maka karena mereka sudah terbiasa dengan tradisi nenek moyang mereka, maka tetap mereka berdoa di Bait Allah. Tetapi lama-kelamaan orang-orang Yahudi yang tidak jadi Kristen, mereka melihat, loh kok kelompok ini doanya aneh ya, kok tidak sama dengan seperti kita ya. Maka pelan-pelan orang mulai disingkirkan. Orang-orang Yahudi yang Kristen tadi mulai disingkirkan. Akhirnya karena tidak nyaman. Seperti kalau kita sedang berdoa, lalu tiba-tiba ada orang asing datang, mata kita ya otomatis begini kadang-kadang, mata itu melirik itu tajam. Melihat itu ya. Padahal harusnya kita belajar untuk menatap dengan penuh cinta. Ada saudara baru, silakan gitu. Kadang-kadang kita tuh sadis dalam ketidaksadaran, sedang berdoa, lihat saudaranya gini. Wah, siapa gak takut coba? Kalau seandainya dia tersenyum, selamat pagi gitu. Mungkin orang akan merasakan inilah bagian dari kebanggaan. Maka cara hidup perdana, gereja perdana yang dibuat pertama adalah bertekun dalam pengajaran para rasul. Maka murid-murid yang perdana tadi ketika mendengarkan pengajaran para rasul, akhirnya mereka pelan-pelan mulai keluar dari Bait Allah dan mereka membuat tempat doa sendiri di rumah-rumah. Karena mereka sudah pelan-pelan tidak diterima lagi oleh orang-orang Yahudi yang belum jadi Kristen, maka mereka akhirnya pergi berdoa di rumah masing-masing. Dan itu mereka bertekun untuk memecahkan roti. Artinya apa? Mengingat pengajaran para rasul tentang perjamuan malam terakhir. Ketika malam terakhir Tuhan Yesus itu membacakan kitab suci dulu, lalu menerangkan tentang Mesias, tentang karya keselamatan Allah. Setelah itu baru nanti ada pemecahan roti, perjamuan.
Dan itulah cikal bakal dari Ekaristi. Maka kita selalu mendengarkan sabda dan mendengarkan khotbah, lalu kemudian ada perjamuan. Kalau zaman Yahudi, pemecahan roti lalu dibagi-bagi, dalam gereja Katolik itu dalam Ekaristi, penerimaan komuni suci. Nah, sekali lagi, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, karena apa? Mereka mendengarkan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 orang spesial itu. -1 ya, ke-12 orang -1 itu tadi, ke-11 orang. Mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang cinta, tentang pengampunan, tentang memaafkan, tentang menerima saudara-saudara, mengasihi orang yang bahkan bukan dari kelompoknya sendiri. Itu ditekuni, dipelajari, disampaikan terus-menerus. Sehingga kita kenal sampai sekarang, ajaran gereja Katolik adalah ajaran tentang cinta kasih. Dulu kan kamu pernah mendengar, mata ganti mata, Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan Yesus justru mengajarkan agar kita justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Hah, masa sih? Iya, justru itu yang ingin Tuhan katakan. Ketika ada orang yang memusuhimu, doakan dia, bukan dilawan. Ah, enggak benar itu. Ini yang dikatakan Tuhan loh. Nah, disitulah terjadi katekese kepada jemaat perdana yang selama ini hanya punya Taurat. Pengajaran mereka diubah sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang cinta. Terus menerus tentang cinta, maka mereka kemudian hidup terus dalam pemecahan roti dan berdoa bersama, mengingat Ekaristi tadi ya. Lalu yang ketiga, karena mereka diberikan pengaruh tentang mengasihi, mencintai, maka tadi dikatakan, milik mereka itu menjadi milik bersama. Karena ada orang yang kaya, tapi jemaat juga ada yang miskin. Maka mereka merelakan apa yang mereka punya untuk dijual, dan kemudian dari penjualan itu dibagikan kepada saudara-saudaranya yang miskin. Dan itu dilihat oleh orang Yahudi yang lain. Kok bisa ya? Dia punya ini kok dijual malah kasihkan orang ini. Dan itu menambah kekaguman. Kok kelompok yang ini hebat ya? Peduli dengan orang-orang yang miskin. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan, cintailah orang-orang yang lemah. Janda, anak yatim piatu, orang-orang tersingkir, orang-orang yang tidak dianggap. Justru yang diajari untuk dicintai. Dan itu mengherankan banyak orang, kok bisa? Aneh. Tapi itulah yang akhirnya ditekuni oleh para murid-murid gereja perdana yang kita terima hingga sekarang. Jadi saling mengasihi dengan saling berbagi. Kecuali ada dalam 10 perintah Allah ya, tidak berbagi istri itu lain, atau berbagi pasangan itu lain. Tapi berbagi apa yang mereka miliki, kekayaan mereka diberikan kepada mereka-mereka yang hidupnya susah. Dan ini mengherankan banyak orang, karena selama ini tidak pernah terjadi yang seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mereka diajak untuk terus hidup dalam sukacita. Dan ini yang selalu diajarkan, selain mengasihi orang, maka orang mengasihi itu dengan sukacita. Dan ini panggilan kita, para murid diajak untuk dengan semangat memberitakan Kristus, tetapi juga dengan keramahan supaya orang bisa menerima. Contohnya Filipus, ketika dia sedang berjalan, dia melihat ada seorang sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab suci, tapi dia tidak tahu apa maksudnya. Lalu dia mendekati, karena Filipus mendapat bisikan dari Roh Kudus, dekati orang itu. Lalu Filipus mendekati sida-sida tadi, dan kemudian dia bertanya, Tuhan sedang membaca sesuatu. Iya nih, aku membaca kitab dari Yesaya, tapi aku gak ngerti apa yang maksudnya ini. Lalu si Filipus naik ke tandu itu dan menjelaskan. Dan setelah menjelaskan dengan bantuan Roh Kudus, sida-sida tadi kemudian minta dibaptis. Kalau Filipus tidak menjelaskan dengan ramah, tidak menjelaskan dengan kebaikan, wah bodoh amat loh, mungkin gak akan dibaptis. Tapi justru Filipus menunjukkan dengan sukacita dia memberikan keterangan tentang kitab Yesaya, tentang Mesias yang menderita. Dengan keramahan dan akhirnya sida-sida itu terkagum-kagum. Dalam hatinya mungkin dia mengatakan, hebat juga nih orang, kok tahu ya? Kok aku, wah akhirnya merasakan kedamaian, ketersentuhan dan akhirnya bagaimana aku bisa menjadi pengikut seperti engkau. Lalu dibaptislah
sida-sida itu. Dan masih banyak kisah-kisah lain, Cornelius dan keluarganya, Lydia dan keluarganya, dan masih banyak lain ketika mendengarkan kisah-kisah tentang kebaikan Tuhan dan kasih yang selalu diajarkan. Nah saudara-saudara terkasih, maka di dalam situasi hidup kita yang sekarang ini bagaimana kita bisa menjadi bangga sebagai orang Katolik? Tentu kita tinggal mewarisi apa yang Tuhan ajarkan. Nah bercermin dari pengalaman hidup gereja perdana, maka kita diajak untuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah bertekunnya bagaimana? Ini persoalannya nih, bertekun dalam pengajaran para rasul. Kan para rasul sudah tidak ada lagi. Ada warisannya tertuang dalam tradisi dan kitab suci. Maka dengan membaca kitab suci dan mengenali tradisi-tradisi dalam gereja Katolik, sebenarnya kita sedang bertekun. Nah kalau misalnya saya ingat memberikan berkat pada manten-manten itu kan biasanya di bagian tertentu ada pemberkatan atas benda-benda rohani. Lalu nanti setelah itu orang tua akan menyerahkan kepada anak-anaknya. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai lambang cintamu. Pergunakanlah ini sebagai penghayatan imanmu gitu. Padahal bisa saja orang tuanya tidak membaca kitab suci gitu. Nah itu diteruskan terus menerus, nanti anaknya sudah menikah, nanti dia pada anaknya terimalah kitab suci dan salib dan rosario ini. Orang tuanya tidak baca kitab suci juga, hanya diserahkan terus gitu ya. Nah justru di sini sebenarnya gereja mengajak bertekun dalam pengajaran para rasul, salah satunya dengan rajin membuka kitab suci dan membacanya. Kalau membuka saja semua orang bisa, membuka dan membacanya. Ini yang pertama. Supaya apa? Supaya kita tahu tentang kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya atau yang mengaku diri sebagai murid Tuhan. Berdoa itu baik, tetapi berdoa itu hanya satu arah, saya kepada Allah. Lalu bagaimana Allah ingin menyapa kita? Kitab suci. Semua sabda Allah, pikiran Allah, kehendak Allah tertuangkan dalam kitab suci itu. Maka kalau kita ingin berdialog dengan Tuhan, ya selain berdoa, kita baca kitab suci. Itulah namanya berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi itu dua arah, saya kepada kamu, kamu kepada saya, itu dua arah, namanya komunikasi. Kalau saya kepada kamu saja, namanya monolog. Tuhan juga ingin didengarkan. Maka bacalah kitab suci seperti yang kita buat selama bulan kitab suci ini. Itu yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Sehingga kita tahu persis apa yang Tuhan mau kepada para murid-muridnya. Supaya tidak hanya berbicara mengenai kasih, tapi kasih itu seperti apa. Itu sudah dijelaskan juga oleh Santo Paulus. Kasih itu sabar. Sabar. Romo, kalau saya sudah disakiti sampai 3 kali Romo, masa suruh sabar terus? Saya kan manusia Romo. Gitu kan. Pembelanya begitu. Saya kan manusia Romo. Padahal Tuhan mengajarkan kita mengampuni orang sampai mati. 70 kali 7 kali itu sampai mati artinya. Tapi udah 3 kali Romo, sakit Romo. Sudah gitu ya. Sudah mulai aneh-aneh. Karena apa? Tidak bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang dipikirkan adalah pengajaran otaknya. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mudah, tapi itu yang diwariskan. Lalu yang kedua, hidup dalam persekutuan. Kebersamaan, persekutuan itu bersama-sama. Nah misalnya kalau selama ini Bapak Ibu yang ada di rumah, ada pertemuan-pertemuan lingkungan gitu ya, kumpul bareng-bareng di rumah Pak A, Pak B, besok giliran ke sana, itu persekutuan namanya. Tapi sekarang nggak bisa, kita sedang tertimpa musibah pandemi, maka kita tidak bisa bersekutu dalam kebersamaan di rumah untuk berdoa bersama, nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Ya seperti sekarang ini. Maka terima kasih Anda yang masih mau bersekutu dengan kita dalam gereja ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ini persekutuan namanya, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Bersekutu tidak secara fisik, tapi secara batin. Kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, itu juga memberikan kekuatan kepada yang lain, meskipun dengan cara yang berbeda. Lalu yang berikutnya, memecahkan roti dan berdoa. Kalau para rasul itu kan memecahkan roti karena tradisi mereka ya, sudah selesai perayaan, lalu perjamuan ya
Roti dibelah-belah, udah makan belum? Ini nih, kamu sudah, wah dibagi gitu ya. Seperti kita juga kalau sudah ikut pertemuan, biasanya ada perjamuan. Tuan rumah menyiapkan hidangan ala kadarnya. Ala kadarnya itu ada 10 macam, itu ala kadarnya, itu luar biasa. Jadi itu juga bagian dari persekutuan, yakni perjamuan. Apa yang saya miliki, saya bagikan kepada saudara-saudara saya seiman. Ini bagian dari kebersamaan. Sekarang tidak bisa. Kita diajak untuk memecahkan roti secara batin. Lihat Romo mengangkat tubuh Kristus, lalu melihat Romo menyantapnya, yang di rumah hanya bisa Tuhan, aku tahu engkau hadir juga dalam batinku meskipun aku tidak menyambutmu. Ini juga bagian dari bersama-sama dalam pemecahan roti dan berdoa. Dan yang terakhir, yang kedua, yang terakhir sebelum terakhir, milik bersama, tetap berbagi, kendati kita juga mengalami kesusahan. Di paroki kita, dan juga banyak paroki, gereja selalu mengkoordinir bagaimana caranya menyapa umat kita yang hidupnya sangat susah secara ekonomi karena pandemi ini, tapi kita tetap mau berbagi. Maka kolekte, persembahan-persembahan yang diberikan kepada gereja, itu akhirnya dialokasikan sebagian untuk karya-karya kemanusiaan tadi. Jadi kolekte tidak hanya dipakai untuk operasional saja, tapi dialokasikan sedemikian rupa supaya sembako, kebutuhan-kebutuhan yang bisa untuk mencukupi keluarga-keluarga tertentu selama 1 bulan itu diberikan. Inilah namanya semangat berbagi. Dalam situasi yang berat, ternyata masih banyak keluarga-keluarga yang terbuka hati untuk terus berbagi berkat. Maka orang mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan berkat yang besar, berilah berkat yang besar juga. Maka berkatmu akan ditambahkan kepada dirimu. Kalau kita ingin mendapat berkat yang besar, tapi kita memberikan berkat yang kecil kepada orang lain, ya bagaimana Tuhan bisa memberikan berkat yang banyak? Itulah hukum tabur tuai. Makin banyak kita menabur, makin banyak kita menuai. Tapi sekali lagi itu cara Tuhan ya, bukan cara manusia. Dan yang terakhir, hidup dalam sukacita. Romo, bagaimana bisa bersukacita kalau pandemi ini gak kelar-kelar? Saya sudah berumur Romo, mau ke gereja, malah gak boleh sama Romo. Bukan gak boleh, kita belum buka misa di gereja. Tapi kan pengen misa Romo, gimana Romo? Ya bersukacitalah dalam iman gitu, meskipun kita harus mengalami situasi bareng-bareng. Susah Romo, ya memang susah, tapi kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang bersukacita meskipun sekarang harus berduka cita bersama dengan dunia. Sukacita kita bukan karena penderitaan, tapi sukacita kita karena boleh ambil bagian dari rencana Tuhan. Tidak mudah Romo, makan susah, kerja susah, mau pergi gak bisa, kesini. Itulah dunia. Kita diajak, disadarkan menjadi anak-anak Allah. Maka bersukacitalah karena kita dalam situasi yang berat bersama keluarga, bersama komunitas, kita boleh ikut ambil bagian merasakan karya, rencana, penyelamatan Tuhan. Saudara-saudari, di tengah krisis yang ada, banyak orang mengalami kekaburan identitas jati dirinya sebagai orang-orang Katolik. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan ini kita juga makin tetap dikuatkan dan akhirnya bangga seperti para rasul. Dulu mereka takut sama seperti kita, tapi kemudian karena kita percaya ada karunia Roh Kudus, memampukan kita untuk tampil kepada dunia dengan segala kebaikan yang telah Tuhan ajarkan. Maka mari bangga dengan iman kita. Bangga menjadi orang Katolik, bukan untuk menghancurkan atau menyerang, bukan, tapi justru untuk mengasihi dunia dan menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Allah senantiasa menjaga kita, kendati saat ini kita harus mengalami situasi sama-sama situasi berat. Percayalah, imanmu menyelamatkanmu. Maka mari terus bangga dengan jati diri kita dan belajar dari Petrus dan teman-teman. Roh Kudus tidak pergi, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita dan Dia mengajak kita untuk terus berkarya. Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pertemuan malam ini. Kami diingatkan bagaimana menjadi murid-murid-Mu di tengah krisis yang masih menyelimuti kami dan semakin menipisnya identitas kekatolikan sebagian murid-Mu. Malam ini kami disadarkan untuk terus bertekun dalam pengajaran para rasul yang sekarang tertuang dalam kitab suci, untuk hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi, untuk saling berbagi karena Engkau juga mencintai semua manusia, dan berdoa bagi keselamatan kami dan orang lain, dan untuk selalu hidup dalam sukacita karena kami juga telah diangkat menjadi anak-anak Allah karena karya penebusan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan pencampuran air dan air yang juga telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, ajarilah kami memahami kehendak-Mu berkat roti dan anggur ini, dan bimbinglah kami menempuh jalan yang telah dilalui Yesus dan dilanjutkan oleh para murid-murid terkasih-Nya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadikan manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati suara bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kehenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Lambertus Sudirman Samosir dan Ibu Maria Mailin yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu mendahului kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau mengundang kami menjadi murid-murid-Mu untuk menjadi bangga dalam semangat kemuritan, sehingga tidak hanya kami yang memperoleh kedamaian, tetapi juga dunia. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Dia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh."
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan dalam pertemuan malam ini dan atas berkat Ekaristi yang boleh kami rayakan dari tempat kami masing-masing. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan bangga serta tetap setia di dalam iman akan Putra-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, khususnya yang berada di rumah, senantiasa bersama keluarga dan komunitas diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dan pertemuan BKSN pertemuan yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, jadilah bangga akan kekatolikan karena kita semua diutus. Amin. Segenap hati ku mau menceritakan